Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik selalu dan selalu baik. Dan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Insyaallah kan wa lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka sharing tentang agama. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang mana senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Baik, untuk teman-teman semua, mudah-mudahan di kesempatan kali ini apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi satu tema atau judul cerita tentang agama kita dan agama lain. Karena sekarang sedang marak sekali ya tentang hujatan-hujatan atau saling menjatuhkan antara agama satu dengan agama yang lain, terutama untuk umat muslim dan non-muslim. Dan yang lebih parah lagi, umat muslim menghujat habis-habisan kepada agama lain dengan kata-kata yang mungkin sebenarnya tidak pantas untuk kita ucapkan ya. Dan sebenarnya kalau kita mencontoh cara Rasulullah dalam berdakwah itu, Rasulullah itu berdakwah dengan cara yang sangat lembut. Karena sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Yaitu rahmat bagi umat di seluruh alam. Ya. Jadi kita itu tidak dibenarkan apabila kita melecehkan atau menghujat agama lain secara terang-terangan, apalagi sampai orang itu merasa sakit hati. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Rasulullah itu berdakwah dengan cara lembut sekali, bahkan beliau pernah dihina, diludahi, tetap tersenyum, bahkan merawat orang yang menghina dia, sampai menyuapinya dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang santun, sehingga orang tersebut merasa sangat terpelihara oleh orang yang selama ini dia hina-hina. Bahkan setelah Rasulullah wafat, beliau bertanya, di mana orang yang selama ini menyuapi saya, merawat saya? Nah, ketika itu digantikan oleh sahabat. Caranya tidak sama seperti cara Rasulullah menyuapi orang yang telah menghina Rasulullah tadi. Itu artinya dia merasa bahwa kasih sayang Rasulullah itu sangat mengena di hati. Dengan tutur sapa yang lembut, dengan bahasa yang santun, sentuhan yang lembut, dengan kasih sayang. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Kenapa ketika itu sahabat itu yang bernama Abu Bakar itu dihina, dilecehkan oleh para penyembah berhala, pada para musuh-musuh Islam ketika itu. Ketika Abu Bakar diam, Rasulullah tetap mengiringi dia dengan tersenyum. Dan ketika Abu Bakar marah, Rasulullah lalu pergi. Lalu bertanya, Abu Bakar itu bertanya, kenapa Rasulullah pergi ketika saya marah? Ketika kamu dihina tetap diam, malaikat selalu menyertaimu. Dan ketika kamu marah, malaikat pergi meninggalkanmu. Oleh sebab itulah aku berpaling darimu. Lalu dia berpikir, artinya seperti apapun orang menghina kita, kita tidak perlu balas untuk menghina. Ketika kita ingin melawanlah dengan cara yang tegas, akan tetapi bukan kejam, apalagi sadis. Lagi sampai melontarkan kata-kata yang menghina, yang menghujat, bahkan menjatuhkan.
itu sangat tidak dibenarkan dalam agama kita Islam ya. Kemudian kita ini berdakwah tidak hanya dengan ucapan, akan tetapi kita tunjukkan dengan sikap, perilaku kita, supaya dapat menjadi contoh bagi agama lain, bahwasannya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ketika ada mu'alaf masuk Islam ya, ada agama lain dia jadi mu'alaf, dia menjadi masuk Islam, dia perilakunya menjadi lembut, menjadi santun ya kan. Nah itu dapat menjadi contoh bagi yang lain. Akan tetapi seperti siapa ya, bunda siapa ya yang menghina-hina, bahkan sampai mentertawakan, sampai menghujat, sampai membacakan kitabnya yang memang mungkin mereka rahasiakan, itu sampai membuka aib-aib, itu sangat tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi kita sebenarnya kalau ingin berdakwah, berdakwahlah dengan cara yang halus, yang lembut, yang santun, dan berperilakulah sebagaimana perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita pendek dari kami. Akhirul kalam, qul nafsikum bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.